Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah, pimpinan Pondok Pesantren An-Nizam Darussalam Abuya Haji Saidul Tombang SAG beserta keluarga, yang kami hormati nenek mama, alim ulama, cerdik pandai di Gunung Sahilan ini yang berkenan hadir. Yang kecil tidak disebutkan namanya, yang besar tidak dipanggilkan gelarnya, yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Kata uang tua-tua ambo bababek bak bagau batu yang bak selimang gitu. Bagau tu nama lawak, tuyang dia nama lawak je, selimang dia nama lawak je. Dia nambo sampai kini ndak ambo nengok bagau sama selimang tu kan. Istilah dia entah tu di ambo. Intinya apa? Mudah-mudahan seluruh kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak kami yang hari ini diwisuda, hafalan mereka mudah-mudahan tercapai maksud dan tujuan, diridhoi oleh Allah Ta'ala segala urusannya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dari lubuk hati yang paling dalam kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baik yang di dalam masjid ataupun yang di bawah tenda. Anas radhiyallahu ta'ala anhu idza khatamal qur'ana jama'a ahlahu wa da'ahum. Ada sebuah riwayat yang menunjukkan Sayyidina Anas idza khatamal Qur'an, apabila beliau mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu, diimbau denyo bininya, diimbau denyo anaknya. Kalau sudahnya mengkhatamkan Al-Quran, tamat denyo Al-Quran, dia memanggil istrinya, dia memanggil anaknya, jama'a ahlahu, dipanggilnya keluarganya, wada'a lahum, dan mereka, Anas mendoakan mereka dan termasuk dirinya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ini zaman kini, itu zamannya do bapak-bapak nih ibu. Ada kojo, ada perbuatan yang kita lakukan, tanyon dek ke awak ada, mana dalilnya nih? Kamu kadang-kadang kamu uang yang bertanya-tanya dalil lu, kadang-kadang bingung jambu nengok nih. Kalau yang bertanya dalil itu anak-anak muda, patutnya, tapi ini bertanya kalau bau umur 60. Kalau lo 60 umur dalil diperbanyak, amal ibadah yang akan diperbanyak. Jadi itu salah satu bukti apa yang kita lakukan ini dilakukan oleh orang-orang yang lebih terhormat.
daripada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dibangkitkan dari kuburnya, dia dari kuburnya, akan datang Al-Quran karrajulis syahidi. Al-Quran yang kita baca di dunia ke? Al-Quran yang kita baca selama kita di atas dunia ini akan mendatangi kita. Seperti apa bentuknya? Karrajulil syahidi. Ar-rajuli asyahidi. Rajul laki-laki, asyahid pucat, wajahnya kuning karena pucat, letih bentuknya, tidak seketik tahu wantu ada, menggambarkan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dulu di atas dunia, mereka juga tertatih-tatih untuk membaca itu, letih untuk menghafalnya. Makanya doa yang kita baca tadi itu, lagu nasyid yang kita baca itu, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar. Kita tidak mengatakan wa da'na atau wa aqra wa naqra, ndak, warzuqna tilawatahu, ndak kita sabuin biarlah kami membacanya siang-siang dengan malam-malam, tidak. Tapi yang kita minta kepada Allah dalam unsuda tersebut, warzuqna tilawatahu, beri kami rezeki, beri kami anugerah agar kami bisa membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, baik itu pada malam hari ataupun siang hari. Kenapa? Karena banyak orang yang punya waktu lapang, dia tak sempat membaca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi anak-anak yang diwisuda tadi itu tanda kepedulian orang tua sesungguhnya terhadap Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Al-Quran itu akan datang seperti hadis Nabi tadi, karrajulis syahid, seperti laki-laki yang pucat, warna badannya kuning, ponek. Apa kata Al-Quran tadi? Hal ta'rifuni? Tentu dek waang dayannya. Ini akan bertanya kepada kita, hal ta'rifuni? Apakah engkau mengetahui siapa aku? Kita akan mengatakan, tidak tentu dia amor. Awan tidak menengok dah, bantu pucik, tidak bawa suara bau dah. Ana sahibukal Quran, akulah sahabatmu Al-Quran, akulah temanmu Al-Quran yang dulu engkau baca di dunia. Sekarang berapa banyak bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, gerakan-gerakan sahabat Al-Quran itu banyak sekali. Apa kata Rasulullah di dalam hadis itu? Akan dipakaikan kepada orang tua yang membaca Al-Quran tadi hullataini, akan diselendangkan kepada orang tuanya selendang. Tidak ada bandingannya di atas dunia ini. Dikumpulkan harta di dunia ini dibandingkan dengan perhiasan yang akan diselendangkan oleh anak-anaknya kepada orang tuanya kelak di akhirat, tidak ada bandingannya dah. Seperti itulah kemuliaan. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu dilanjutkan, Iqra was'ad, Iqra was'ad, engkau bacalah Al-Quran itu, baca terus Al-Quran itu, was'ad, dan naik tawi. Semakin engkau membaca, engkau akan menaiki tingkatan surga. Semakin engkau membaca, semakin tinggi derajat engkau di surga. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, intinya apa? Orang yang ingin mengetahui apakah Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada dirinya atau tidak, tengok seberapa banyak dia memandang Al-Quran. Dalam 24 jam, berapa lama kita memandang berdopan-dopan dengan Al-Quran? Kalau ingin, dalam sebuah riwayat, kalau ingin orang tahu apakah Allah Ta'ala sayang kepada dirinya atau tidak, tengok berapa lama dia membaca Al-Quran. Itu salah satu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Buya Dodi tadi membaca ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami permudah Al-Quran itu untuk zikir. Lah ya yang berzikirnya. Tidak semua kita yang mendapatkan
Belum semua kita yang memperoleh atau berguru kepada orang yang akan mengajarkan kita zikir secara khusus. Tidak sodok kita dah. Apa solusinya? Al-Quran itu jadikan sebagai zikir. Anak-anak kita tadi ambodangon, ada yang lah hafal 3 juz, Masya Allah. Ada yang lah hafal 2 juz, ada yang masuk hafal 4 juz, ada yang juara bertahan tadi di surat An-Naba katanya. Itu surat An-Naba itu banyak ayatnya tuh. Al-Quran gua enggak per ayat pahala tuh, per huruf. Al-Quran itu pahalanya per huruf. Jangan katakan alif lam mim itu cik pahalanya, enggak, tapi alif 1 pahalanya, ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada pahalanya. Coba bayangkan dibaca saja oleh anak kita alif lam mim, atau dibacanya saja amma yatasaalun. Amma la 2 hurufnya, walaupun sebenarnya 3 huruf. Ya ta sa a lu waw nun 7 lah 10. Alun bermasuk ni panjang-panjang leh 10 pahalanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang diinginkannya. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran amma yatasaalun 10 ada pedenya pahalanya, enggak lah. 10 kali lipat berapapun yang Allah inginkan. Tidak ada kita yang tahu. Jadi kami sianu yang dah hafal An-Naba tu apa cara? Apa yang bapak-bapak ibu-ibu hafal? Apa yang dihafal? Oh, hafal deh kami surah Al-Ikhlas sajanya. Lah mantap tu. Lah mantap. Tapi kalau imam jadi itu aja dia hafal. Kau imam hafal Al-Ikhlas dia nya cik Al-Falaq cik. Salat tarawih 20 rakaat. Di siku berapa rakaat salat tarawih? 20 ya. Jangan dihalio pula oleh. Salat tarawih 20 rakaat. Rakaat pertama qul huwallah. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Assalamualaikum. Tak agak lo qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Assalamualaikum. 20 berulang. Ini tak salah dah ancak dia. Ada orang menyabui apa dia qul huwallah tahu baca dia ni. Dia tak tentu dia rahsia qul huwallah dia. Tentu dia. Kau tak motivasi mapal cik suwek ke dah. Jangan kau salah-salah itu je lah hafal ni. Salah seorang silakan bapak-bapak ibu-ibu baca kitab Tanwirul Qulub. Silakan dibaca. Termasuk orang-orang yang akan dihindarkan dari fitnah kubur, orang yang ketika sakit matinya membaca surat Al-Ikhlas itu. Kubur itu ada bajahnya, ada himpitannya. Sealim-alim kita, sesaleh-saleh kita, kemana pergi mengonaan surban, kemana pergi mengundang kasabah, hati bakato tahu je Allah, 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 Allah. Kata hatinya akan kono fitnah kubur. Tapi ada yang tidak kena. Siapa? Orang yang sakit matinya, ketika dia sakit menemui ajalnya, dia senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Itu salah satu rahasia surat Al-Ikhlas. Bayangkan saja, membaca Al-Ikhlas saja sudah luar biasa pahalanya, apalagi kalau sempat menghafal Al-Quran. Tidak bisa hafal 30 juz di apa-apa, ada juz 30 saja. Jangan sampai kau 30 juz tidak hafal. Juz 30 tidak tentu dia dah. Apa ni tentu dia? Juz mangga, juz apa tentu dia. Sepakat yang tentu dia. Kau beruntung semua no Buya Saidul kan? Beruntung. Apa ada yang kau tahu beruntung? Ada Buya Dohdi di siko. Salah satunya beliau hafal Al-Quran tahun 2009 boleh, 2008 boleh ya. 2008 boleh ambung ke Mesir. Basuh di ambo beliau sedang kuliah di Mesir, dan waktu itu beliau sudah hafal Al-Quran. Dan hebatnya apa? Orang yang menghafal Al-Quran itu diajarkan ilmu qiraatnya. Jadi kalau ada uang suka membaca, indak contoh yang terbaca dek kita dah, jangan disapu lo dari belakang le. Salat jemaah apa mo? Inya hafal dek qiraat
Boleh kalau hafal kiraat yang 2 boleh itu dia, Masya Allah. Baca dia wadduha ni. Adi sawak ada makmum di belakang wadduha ni. Nya makmum kiraat yang pada tu aja ni tentu dia. Imam ke tentu dia kiraat ke sesodo. Itu namanya imalah, dicondongkan bacaannya. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati. Oleh karenanya ambo menengok tadi anak-anak segodang kolah hafal sejusnya. Anak ambo segodang kau lah hafal sejus boleh. Minta piti juga jauh rumah. Kalau segodang kau hafal dehnya sejus, ibu-ibu yang monton anak-anak tadi lah do hafal sejus doh. Alun le kan, tando ibu-ibu berhasil tu. Tando keluarga berhasil, Bu. Anak jago pada orang tua leh. Tapi kalau amak anda hafal sejus dah, anak anda juga hafal sejus. Alun jago bu anu ya tur le amak tur. Tapi kalau orang tuanya, anaknya sudah hafal 3 juz, sudah hafal 4 juz. Amaknya alun hafal le, itu ibu dan orang tua yang berhasil tu. Cuman ndak je elok bu anu dipertahankan turun dah. Kalau berhasil cuma itu je lah kami si anu. Jangan tertambah pula le. Ndak, mau kasih amboru, belah bion nak ada pada nin lain. Kau citon dek Uya Saidul tadi tolok dek amak-amak kau uyanya monton anak-anak kau main. Luar biasa. Ambon tadi sekali kau main tu kaju ambo dak kau main je kau. Kau kaju ambo akal le kau. Tapu ada enggak lain. Alhamdulillah berkat doa Uya Saidul anda jadi tapu. Alhamdulillah. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, secara kelembagaan sebenarnya tidak ada hubungan antara An-Nizam dengan pesantren Kampar. Yang adanya hubungan ke hubungan, kalau dalam uang tarikat disebutnya hubungan ruhaniyat, hubungan batin, di mana sanatnya pimpinan pesantren kok sama sanat mengajinya dengan ambo. Kalau bertanya bapak-bapak, sanad itu apa? Sanad itu artinya sandaran. Itu arti sanad. Di mana seseorang menyandarkan ilmunya, di mana seseorang mengambil ilmunya, barulah akan ketahuan siapa dia sebenarnya. Saya, ambo pribadi, menemo di pesantren dari almarhum Buya Bakhtiar Daud. Itu sanad ambo yang di pesantren. Almarhum Buya Bakhtiar Daud menemu kajinya dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang digelar dengan Inyak Canduang. Uang Sumatera Barat kalau wado malin go belabio inyak galau deh. Orang yang dituakan dalam segala hal. Buya Syekh Sulaiman Rasuli salah seorang murid Syekh Khatib Al-Minangkabawi, yang sanad beliau itu sampai kepada Mufti Masjidil Haram Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu sanadnya sampai nanti kalau kita baca satu persatu kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i sampai silsilah ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari mana menemunya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara mental, secara batin tidak ada beda antara pesantren Kampar dengan pesantren An-Nizam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mengantarkan anak ke pesantren, itu tanyong dulu. Sama dengan kita mencari guru tarikat. Kalau kita mencari guru tarikat, kita itu tanyong dulu. Guru mursyid golai bahasa anak beliaunya. Oh, lagi basanatnya baguru kayaknya. Kenapa? Karena ulama kita mengatakan al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, sandaran tadi itu bahagian dari agama. Kalau ndaklah dek sanad itu orang akan mengatakan apapun sesuka hatinya. Itu berbahaya dan zaman kini lah banyak. Sebanyak-banyak zaman kini. Mulai dari hal yang sepele disinggung dele sampai hal yang tidak sepele. Akhirnya apa masyarakat kita terbagi-bagi. Di Gunung Sailan alhamdulillah togak pesantren go. Ndak payah tuan-tuan jauh-jauh manton anak sekolah leh.
Kini 5 boleh santrinya. Dalam 1 tahun ini santrinya ada 15 orang. Tapi dengan bantuan bapak-bapak yang ada di bawah tenda, ibu-ibu yang di luar sana, bapak-bapak yang di dalam masjid ini, ambo yakin dengan semangat kita bersama-sama, tahun ini kogo bisa santri itu sampai selokal atau 2 lokal itu. Tapi onton anak komai, onton anak komai. Iya, nya semangat go, ndak boleh cek visi aja dah. Uang kini kan visi misi, itu luar biasa dah. Visi macam-macam, misi luar biasa godang topik dekat aksi lah dole. Nya 3 tu ndak boleh cagai dah. Visi, misi, aksi. Kalau cek visi misinya semangat godang, cita-cita luar biasa, tapi aksi ndak ada. Citon de pimpinan pondok tadi di Gunung Sailan gua di tempat kita gonya. Alah agaknya 30 tahun masyarakat mendambakan pesantren. Berarti selama 30 tahun go visi dan misi. Alhamdulillah Buya Saidul berjodoh di Gunung Sailan. Walaupun sesamo kamu ada di kampah, alhamdulillah sampainya kamai topik dekat inyo aksinya, dan itu perlu kita dukung bersama-sama. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, membaca Al-Quran adabnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca sudah itu bismillahirrahmanirrahim. Atas singgung masalah bismillah kok. Surat yang semestinya atau surat yang sebaik-baiknya kita ajarkan pertama kali kepada anak kita adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada santri kita, murid kita yang alun hafal dehnya Al-Fatihah le, itu ajaun dulu. Kenapa Al-Fatihah dulu? Nya Al-Fatihah itu pembuka. Al-Fatihah itu sesuai dengan namanya, Pak. Sesuai dengan namanya, pembuka. Pembuka apa? Pembuka Al-Quran, pembuka segala kebaikan, pembuka perkara-perkara baik, baik di dalam hati kita ataupun di tengah-tengah masyarakat kita. Iblis yang tidak syaitan lah. Beda antara iblis dengan syaitan. Iblis memakinya ampe kali pekikan, ranna arba'a rannat. Salah satunya bila tu ketika surat Al-Fatihah diturunkan di Allah Ta'ala surat Al-Fatihah memaki iblis go. Penjuru langit itu terdengar teriakannya karena kecewanya, putu yasonya. Kalau ibu-ibu kalau kan takwik je rumahnya, santri-santri gitu kalau kan takwik seorang di asrama, umpamanya takwik kami si anu PLN lulus masuk kami le, insyaallah masuk surnya. Takwik kami si anu di asrama surat Al-Fatihah aja baca. Nyai bili ketika turun Al-Fatihah tu memahkinya, menyorai bili tu painya jauh-jauh. Jadi kalau kan takwik so manggari pola apa sawit go bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai walad Nabi Sulaiman, anak siapa nama? Ya. Siapa namanya? Rasya pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Siapa namanya? Nugra. Concak namanya. Nugra pernah mendengar nama Nabi Sulaiman? Pernah. Nabi Sulaiman itu salah seorang nabi Allah, anak dari Nabi siapa nih tuan tua ya deh. Oh ya Nabi Sulaiman, anak-anak ndak apa-apa lah tuan tu dia. Jangan tanya pula ni. Jangan tanya terbuka coki wak beko jangan. Siapa yang tahu ayah Nabi Sulaiman? Nah, ini yang hafal Al-Quran tadi. Hah? Nabi Zulkifli. Seketik leh. Siapa? Nabi
Masya Allah. Nabi Daud bano. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Yang ingin mau sampaikan Nabi Daud ke dah? Nabi Sulaiman dah. Apa hebatnya Al-Fatihah tu kaya? Cuba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan ko lelo. Dan mohon kau kita amalkan bersama. Ndak untuk ceramah aja dah. Ambo kalau sekedar ceramah aja takut imbo deh. Beko pulang dari siko. Ada pengajian tadi, lai. Siapa mai isi tausiah tadi? Itu ada ustaz dari Kampar ni. Apa kajinya? Apa cakap kajian? Alale. Entah siapa ni kan bertanggung jawab di akhirat zuk tu. Nabi Sulaiman dari Al-Fatihah tadi sacik di benda Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman dari 7 ayat Al-Fatihah tu sacik di benda Allah Ta'ala nya. Apa tu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak cik di benda Allah Ta'ala ada 7 di benda Allah Ta'ala. Kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan kebaikan itu. Apa yang tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman? Cuma sebut angin cik memerintah aja Nabi Sulaiman ni lah. Apa yang tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman? Jin tunduk sesuatu. Binatang-binatang bisa Nabi Sulaiman mengkhitabnya, berbicara kepada mereka. Tapi dengan kemuliaan serupa itu Allah Ta'ala menurunkan hanya 1 ayat saja dari surat Al-Fatihah. Kepada kita diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 7 ayat. Jadi jangan sampai tidak dibaca ni 7 ayat tu. Jangan sampai tidak dibaca Al-Fatihah tu. Kalau ada bapak-bapak yang mengatakan ambo saya kau belum baca-baca Fatihah le, bahaya tu. Bahaya. Apa bahaya? Alun tu sembahyang tu le. Ndak solat saya itu tu. Ambo sejak pagi je kau nak baca Fatihah baru sianu. Anda dia solatnya subuh je kau dah. Bahaya tu. Dalam Al-Fatihah itu jangan ditinggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ada sianu buya tu yang ndak baca bismillah dah. Untuk inyo biar dibolo deh. Untuk inyo biar dibolo deh. Kita bolo untuk kita. Dan ndak perlu kita bertangkau dek itu dah. Kan ada orang kini solat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung kepada Alhamdulillah. Ambo kalau ditanya ambo tentang itu, selalu jawaban ambo itu amalan ninyo. Dia punya dalilnya, biar dibolo dek inyo. Bagi saya pribadi, yang kena ambo bolo pendapat yang ambo amalkan, yang ambo temo dari guru ambo, dan bukan hanya 1 orang guru saja. Jangan pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Buat kojo bismillahirrahmanirrahim. Melangkah kita dari rumah kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwata illa billah. Nak makan kita bismillahirrahmanirrahim. Kalau lah sudah kojo du sesodo bokodo disabui alhamdulillah. Nabi kalau minumnya kau gole umpama gole umpama iko sa gole gogo 3 kali ogu anda sekali dudui apa pacik lo siko dah babai lubang seketek dudui apa pacik tengok bersambuan ni ndak dah baca bismillah deh, bismillahirrahmanirrahim, minum sogu lotan deh. Bismillah, kalau akan diminum balik nak baca bismillah silakan. Tapi kalau ndak dah, ndak apa-apa je dah. Tapi kalau Syekh Sa'rawi, salah seorang ulama besar di Mesir, setiap kali dia meregu air minumnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali regu, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Tak ada kita ni membuat dia. Aku kini lah tentu kan. Itu resiko tentu tu. Jadi so dia jangan ada pengajian cukup kau. Jadi tak bertambah kau jual awak dia dah. Tak bisa tu sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sudah minum baca alhamdulillah.
Makan cuma itu je almarhum buya bapak-bapak dan ibu itu tipe tua kami di rumah tipe tua deh. Asal makan bersama dengan beliau jangan lupa baca bismillah tak lah sudah makan jangan lupa baca alhamdulillah tak tahu dingin deh nya kita penyakit kita ni cakut Allah Ta'ala tu dah keknya kita ni jauh ndak terkonang dah ndak terkonang makan baca bismillahnya bismillahirrahmanirrahim lah sudah makan mereka ndak ada alhamdulillah dah bada baso kampa baso siten bada gau sondo ndak juga baca alhamdulillah dah nih ndak ada orang apun dipuji deh ya son tiang masakan kau ke ni dahulu memuji makhluk daripada memuji Allah Ta'ala so dia alhamdulillahirabbil alamin kok kan sondo sudah tu sondo lah harus menunggu sondo lu kau dah baca alhamdulillah ndak ada kaji itu ndak puas suara kaji itu kau dah baca alhamdulillah deh sesudahnya sondo nak dibuat macam itu silahkan ndak apa-apa je dah nya sondo tu kan angin dah kalau ndak kau lu ndak lama asor dah tapi kalau sudah makan alhamdulillahirabbil alamin nak sondo sudah tu sondo lah kalau nak dipuji bini sudah tu puji lah ndeh memang pandai kau masak hanya ndak lelah mak masakan dulu mana dulu cuma nak boleh senang nanti bininya kan iko contoh kini ke contoh Umi Desi harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah perjuangan mendirikan pondok ke bapak-bapak ibu-ibu ndak senang ambo setantu di ambo kela banyak alumni pesantren Kampa lah banyak alumni pesantren Kampa yang mendirikan pondok sosok dedayan Buya Saidul kan dia banyak yang tantu di ambo tapi yang melanjutkan banyak artinya ini lah punya pesantren lah kemudian dilanjutkan banyak termasuk ambo tapi yang mendirikan dari nol beliau ketiganya iko indak majau boyo wonang tentara berbaris ke ndak almarhum Buya kok almarhum Buya gitu Buya Bakhtiar itu salah satu hal yang disabuin dehnya ke kami di pesantren kalau kau jogo bawa soangnya kalau terasut kita bawa kau jogo ni jangan ditengok bawa ini contoh uang togak ke rimbo ni yang kan diberosion rimbo kau sejauh mata memandang rimbo jangan ditengok rimbo dulu ni pegang aja pisau ni nyangkung ni sudah tu ni tobe je nak dokek-dokek awak dulu tobe je nak dokek-dokek awak jangan ditengok rimbo kalau ditengok rimbo ndak terkakuk ni dokek kau tu ni ndak seketik sama ke dong anda kan operation tu dah cek je pisau biarlah kau cium tobe je dokek awak setidak-tidaknya terang yang ada di sekitar kita itu filsafat perjuangan beliau yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi waktu salat zuhur masuk. Sebagai penutup, apa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pondok pesantren kita ini dan santri dan santriwati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pimpinan pondok dan keluarga, memberikan ketabahan hati serta jiwa yang lapang kepada pimpinan pondok dan keluarga, terutama juga yang tidak kalah pentingnya majelis guru kita di pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai acara kita pada hari ini, dan kepada anak-anak kita tetaplah istiqamah. Uang tuanya jangan merasa sungkan untuk mengantarkan anak mengaji, jangan merasa sungkan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan sama pahalanya dengan orang yang melakukan kebaikan. Cuman jangan menunjukkan kawi aja. Bertanya uang ke ibu-ibu, mana si kau pesantren tompek mengaji? Ditunjuk deh atan an-nizam. Inyo maulun tangan dulu tu pria pak tadi ke pesantren go lah sama pahalo tu. Dari segi pahalo godang tentu tak sama lah. Kalau nak sama godang pai kita kau mai bagai. Itu hadis Nabi itu. Orang yang menunjukkan kebaikan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi.
Orang yang menunjukkan kebaikan sama pahala dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Begitu juga dengan orang yang menunjukkan keburukan, sama dosa dengan orang yang melakukan keburukan itu, waliyadzubillah. Sekali lagi hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan undangan dari tuan rumah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.